Bukan dulu emang susah buat dapetin perempuan loh. Oh, di situ. iya. Badan lu di sini dimanfaatin nih. Betul. Untuk sumpah, Oji apa sih jedotin palanya 3 kali ke 3 kali tembok. Itu tembok. kenceng banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends semuanya. Kali ini gue akan silaturahmi bareng Oji Osborn. Apa kabar Gi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Yoi. Nah, Oji mau menceritakan kisah pengalaman pribadinya di beberapa tahun yang lalu atau di masa lalunya. Jadi, Oji pernah punya pengalaman dibilang mistis dia, punya pengalaman mistis yang mungkin buruk buat Oji. Mungkin sampai sekarang juga masih tersimpan aja. Langsung aja nih, kita mulai pembicaraan. Tapi sebelum kita melanjutkan, aku mau bahas dikit nih. Waktu beberapa hari yang lalu di video sebelumnya tuh gue upload, waktu itu Uji nyali bareng gue, Oji sama Apas. Nah emang kita tuh sengaja ngeprank Oji karena ya udah gue nilai Oji emang punya pengalaman mistis itu. Jadi ya udah start steam merencanakan untuk ngeprank Oji. Kita briefing atas pengetahuan Oji, itu juga gue udah bahas kok di video Uji nyali itu. Maka sekarang gue mau silaturahmi bareng Oji, mau menceritakan tentang kisah mistis itu. Langsung aja friend. Ji, itu lo kan pernah cerita sama gue, lo punya pengalaman mistis itu. Itu kalau gue boleh tahu di tahun berapa sih? Pas tahun 2011 kalau nggak salah, SMA kelas 2. Berarti lo SMA kelas 2 2011. Betul. Itu kan yang gue tahu lo punya perkumpulan itu ya. Iya. Itu apa sih, lo bisa ceritain nggak perkumpulan apa sih? Jadi itu perkumpulan itu kayak model manggil-manggil setan-setan gitu, ada wiritannya juga sih di situ. Itu di tempatnya di mana? Jadi lo ibaratnya udah punya schedule, punya tim, hari ini kita di sini, hari ini kita di sini. Terus manggil makhluk halusan situ untuk mengetahui. Sebenarnya sih gua enjoy aja ngikut. Gua nggak tahu di situ. Gua cuma ngikut abang saudara kandung gua aja di situ, ngikut. Cuma pengen tahu tuh kumpulan kayak gimana sih. Itu lo berarti awalnya lo penasaran. Ya, penasaran. Terus habis itu udah kelamaan dipakailah saya di situ. Maksudnya apa nih? Buat jadi mediasi. Oh, jadi di situ badan lo dijadiin mediasi sama perkumpulan itu. Ya. Itu lo perkumpulan itu lebih tua dari lo atau lebih muda atau sepantaran? Saya doang yang muda di situ. Di situ lo yang masih sekolah lo. Ya. Itu lo awalnya gimana ya? Kok mau aja apa gimana? Emang sih dulu kan karena emang rasa dia penasaran apa gimana? Rasa penasaran kan emang dia orang bisa pin di situ. Bukan dulu emang susah buat dapetin perempuan loh. Oke. Oh. Di situ Iya. susah dapat perempuan. Gue pengen tahu dong. Mungkin dia bisa kali buat ngubah aura gue. Begitulah. Berarti awalnya lo pengen kayak ngerubah, lo sharing kali, kok gue susah banget sih dapetin perempuan, gimana sih caranya gitu. Lo kayak sharing terus nggak taunya lo mungkin yaudah diajak malah menyeleweng gitu. Lo maunya ini diajaknya ke sini gitu. Betul. Nah terus itu udah berjalan berapa lama tuh perkumpulan itu lo? 2011 sampai gua masih baru masuk kerja, sampai kerja masih tetap ikut di situ. Kurang lebih berapa tahun? Ada bangsa 7 tahunan lah. 7 tahun lu ikut perkumpulan itu? Iya. Itu lo gimana tuh yang lo rasain pas ketika lo makhluk halus dipanggil ke badan lo tuh, yang rasain apa maksudnya? Wah itu gua nggak sadar diri di situ, Pin. Nggak sadar diri. Misalnya lo datang ke situ, diobatin tuh sama orang, diobatin, misalnya lo kena, mohon maaf ya, kayak cara halus gitu. Jadi tuh yang di tubuh lo dipindahin ke gua. Bukan murni dari dia ngobatin. Jadi gua ngomong serta ini itu, setannya ngomong dari diri gua. Gitu, Pin. Jadi ibaratnya badan lo di sini dimanfaatin nih. Betul. Untuk dia. Karena cuma lo mungkin lo masih SMA, jadi ya udah lo mau aja gitu. Iya. Itu lo ada apa sih, ada efek negatifnya gak yang lo rasain? Yang gua rasain Pin ya, habis gua digituin goib setan itu masuk ke tubuh gua, badan gua ngedrop, Pin. Yang namanya gua gelisah dah, mau gimana gelisah gua di situ, Pin. Di gitu juga lo masih polos, gua di situ polos. Terus lo ngerasain kok efeknya jadi kayak gini. Ya. Terus lo itu kan 7 tahun lama, kok lo masih tetap mau gitu? Gua juga nggak tahu di situ, mungkin emang dia cara ngambilnya gua cara air atau gimana, kayak model
dibacain juga kali sama dia guru gua buat ngikut ke dia gitu. Jadi ya udah lo terikut lagi Ya. terus dalam 7 tahun itu. Nah terus mungkin kan yang lo nggak tahu nih, Iya. lo juga pernah ceritakan. Jadi Oji pernah cerita sama gue, kok setiap orang yang pinter melihat Oji itu kayak bukan Oji gitu. Betul. Iya, benar, lo pernah cerita gitu kan. Betul. Itu mungkin pas mediasi itu berlangsung, gerbang gaib lo nggak ditutup lagi kali. Betul. Jadi ketika lo lewat manapun, ya udah nempel gitu. Nempel ke badan gue, Pin. Selama kayak Efek sampingnya apa nanti, Ki? Tadi kan lo bilang kayak lo sering gelisah, sering drop. Pernah gak lo jadi kayak ketakutan atau lo jadi gampang kesurupan? betul. Apa Itu ya? sering kesurupan juga gue, kadang badan gue berat, Pin, di situ. Kan yang emang sih lo tahu kan ada daerah sini yang bisa kamu kan bisa kan ngobatin gue mulu setiap itu gue kesurupan mulu kan di situ. Sampai bokap kan juga pernah ngomong sama gua, Ji, ibaratnya nggak bener tuh Ji, hilangin dah gimana. Tetap keke masih gue jalanin, stupid. Di situ juga ada orang-orang dekat lo, ya termasuk gue juga, untuk Ji kayaknya ini nggak beres nih, ya lo coba berobat ya. Cuman ya mungkin karena efek itu lo dijauhin buat berobat gitu ya. Betul. Tapi alhamdulillah sekarang udah nih Ji, udah lagi proses. Alhamdulillah sih sampai saat ini nih ya. Lo udah keluar dari ngejauhin kumpulan itu karena gue baru mikir, sadar kok gue di sini jadi bahan mediasi orang itu manfaatin badan lo. Ya. Nah, gue juga pernah jadi waktu itu selang setahun yang lalu gue lagi di rumah itu tiba-tiba sekitar jam 8 jam 9 malam, ini true story, dari rumah Oji itu suara teriakan kenceng banget. Ya udah dari rumah gue tuh ya udah keluar gitu kan, nyamperin rumah Oji udah rame banget. Itu lo kesurupan, lo inget ya? Iya, gue ingat. Sekitar tahun yang lalu itu Oji kesurupan, ada yang ngirimin nih. Betul. Itu ceritanya gimana ya? Lo entah nyakitin atau nggak sengaja atau gimana tuh? Emang sih awalnya tuh gue Pin ya, awalnya namanya orang bercanda kan, gue timpalin dong bercanda. Awal bercanda bla bla bla, gue timpalin di situ. Ternyata dia nggak terima, sakit hati di situ. Mungkin di situ lagi ada masalah atau lu juga bercandanya mungkin melewati batas. Betul. Akhirnya dikirimin lah. Iya, ini true story. Jadi ya sekitar setahun yang lalu tuh gue buka Apas ada depan rumah Oji. Itu bener banget. Makhluk halus yang mau ke rumah Oji, yang mau masuk ke badan Oji banyak banget dikelilingin tuh. Cuman iya nggak bisa kayak nahan. Cuman di Oji itu ya udah dia nggak tahu nih saat ingat apa nggak tuh. Karena dia waktu itu lagi keadaan kemasukan ya. Itu parah banget, dia udah lagi dipegang tuh Jilo di situ. Itu yang juga yang pegang kalau nggak salah bokap yang nyembuhin. Belum. Gue bokap sama Apas di luar masih. Itu ada tuh yang orang belakang. Kita dulu sebutin. Itu dia lagi megang, cuman ya karena kita hormatin dia dulu. Karena udah megang, udah diem dulu. Itu pas kita 5 menit 10 menitan, sumpah Oji jedotin palanya 3 kali ke tembok. Itu kenceng banget. Ya udah, gue sama bokap langsung punya inisiatif. Gue udah megangin tangan Oji, kaki Oji tuh dia berontak parah banget ya. Betul. Sampai palanya tuh. Ya udah akhirnya yang lu bilang tadi bokap ya. Akhirnya yang bokapnya Apin yang megang gua. Itu udah dinasihatin juga sama bokap, udah Ji tinggalin. Tetap masih aja di situ gua. Dia sempat sadar, cuman dia ke belakang bilangnya mau minum, waktu di belakang kemasukan lagi. Begitu lagi. Terus akhirnya ya udah dinasihatin sama orang tuanya Oji, sama orang sekitarnya, disuruh minta maaf ya. Mungkin lo bercanda kelewatan gitu. Sama teman kerja. Nah terus juga gue punya cerita ini baru Ji, Novemberan dia pernah, gue jadi abis pulang kerja dapat kabar dari grup Oji jatuh dari lantai 2 di tempat kerjanya. Betul. Itu info di grup itu Oji udah koma. Lu gimana sih, lu baru bangun tidur tiba-tiba baca grup, teman deket, teman kecil, sahabat kecil lah, tiba-tiba koma. Lo ceritain gitu, kenapa tuh? Itu loh. Ada hubungannya dengan perkumpulan itu gak? Di situ emang ada hubungan dalam perkumpulan itu. Emang sih pas gue sebelum berangkat kerja ya, gue ada kena nasi cuma dikit doang di situ. Sarapan dikit. Terus habis itu banyak pikiran lah, ditimpa pikiran. Emang tuh di situ kerja gue juga berasa badan gue nggak enak. Mungkin selama yang perkumpulan itu ya. Lo ibarat lo ngerasa badan nggak enak, cuma lo paksain tetap kerja. Terus habis di situ pas gue naik. Job biasa mah ngapain dulu?
tiba-tiba ada di atas itu gimana? Gue lagi ngelapin pipa-pipa plumbing gitu. Habis gue pipa plumbing gitu, kayak ada yang jorokin gua apa gimana, gue lupa itu kejadian. Gue jatuh lah di situ. Pala duluan. Lu bisa tunjukin nggak? Pala gue nih. Friend. Nih, gue juga punya videonya waktu gue ngejengukin sama Apas. Jadi setelah gue dapat kabar itu, gue langsung ngabarin Apas karena kan emang ya yang deket sama Oji, gue sama Apas nih. Gue langsung ngabarin Apas, Pas, Oji begini-begini, gue ceritain. Gue langsung ngejenguk nih. Gue punya videonya waktu itu tanggal 21 November. Kelihatan nggak? Nih. Itu berdarah semua tuh. Di situ dia nggak sadarin diri, kayak lupa ingatan. Gue ngomong sama dia hal yang sama cuman berulang-ulang. Gue nanya apaan tuh, lu inget gak tuh waktu itu? Nanya sama gue 10 kali ya, nanya apaan? Lo masih apa kesini? Lo nanya begitu kalau terus. Lo udah ngeliat apa di situ ya? Lo masih habis ini. Itu emang kepala gua masih kayak berat banget. Karena emang baru. Udah gitu, gua ngeliat orang-orang juga masih kayak linglung. Kan di situ gua juga jatuh, bukan kepala juga doang Pin. Tangan gua juga sempat patah, lengser ya. Kiri ya. Iya. Di situ. Kalau gua kejadian itu Pin, setiap abis yang kecelakaan itu, wah setiap malam Pin gua meriang badan gua. Itu lu berapa lama di rumah sakit itu? Seminggu kurang lah kalau nggak salah. Seminggu lu dirawat itu. Lu ngerasa kayak mungkin di situ lu ngerasa udah nih kayaknya nih efeknya lebih terlalu berat nih buat gua harus ninggalin kayak gitu. Untung temen gue bisa Pin, temen gue bisa dinasehatin lo. Nasehatin gua, dateng itu malam-malam ngobatin gua. Kalau lah yang aura negatif di badan lo. Terus kalau misalnya nggak ada teman gue yang itu, nggak tahu nih. Allahualam, gue sekarang bisa sampai sini apa enggak gitu Pin. Ya mungkin, ya kan gue udah bilang. Jadi orang-orang yang terdekat Oji itu ketika mensarankan Oji, kayaknya di badan lo ada yang nggak beres. Terus ya udah karena efek itu dia menjauh gitu, kayak ada yang narik buat gak mau ngobatin Ji ya. Betul. Iya kan? Coba lu jelasin, gue pernah nasihatin gak Ji, lu harus kesini deh, lu harus kesini, lu buangin nih badannya. Pernah. Sering kan? Itu nggak tahu kenapa bawaannya ya. Nggak mau aja. Itu udah janjian ya. Pas hariannya dia ada aja alasannya. Kaki kayaknya berat banget, hawanya males aja udah. Ya, pengennya tidur aja gitu. Karena di situ nggak mau lu sembuh kan. Betul. Yang aura negatif nggak mau Oji sembuh, bener gak? Betul. Terus sekarang lagi tahap pemulihan apa udah selesai? Kata temen gue ya, yang ngobatin gue itu malam-malam di rumah sakit yang gue dirawat, katanya sih udah dihilangin separuh itu, masa ada satu lagi, tapi gue nggak tahu satu lagi di mana, kata dia gitu. Lo cari sendiri dan minta tolong sama orang lain, kata dia gitu. Berarti di badan lo udah banyak, tinggal satu lagi yang tersisa. Iya, katanya sih gitu. Tapi lo ngerasanya kayak udah agak enakan, badan lo agak. Udah enakan sih, berasa badan gue. Tuh kalau merasa badan gue nggak enak tuh Pin, kalau masih gue bergabung situ, nggak sampai seminggu, sehari 2 hari begitu mulu badan gue meriang, nggak enak gitu Pin. Alhamdulillah sekarang sehat, makanya sekarang kan gue nongkrong mulu malu pada, gue bilang badan gue agak meninggal gini. Itu lo ibaratnya jadi jatuhnya terjebak kali ya. Iya. Terus lu juga mau cabut ya karena ada hawa yang narik, lu bakal baik lagi. 7 tahun kan nggak lama aja. Itu dia. Ya, untungnya gue juga di situ nggak ilmu bisa bikin stres. Untungnya gue masih bisa ngontrol badan gue lah. Kalau bisa jadi bisa gue stres atau gila sampai gue nggak kenal lu kali sampai sekarang kalau begitu. Lu kan udah stres? Belum ya? Belum. Oh, makanya jangan sampai dah. Udah lah yang lalu berlalu. Yeah. Ibarat lu jadi pelajaran lah. Jangan sampai kejebak lagi. Karena tuh orang tuh baik. Betul, jadi di depannya gue baik depan lo, kan gue nggak tahu, lo nggak tahu niat gue apaan, apa yang mau nusuk lo, apa yang mau ngejahatin lo, ngecelakain lo, bener gak? Betul. Lo sekarang karena udah ada pengalaman kayak gitu, udahlah jangan gampang terpercaya dengan omongan orang, iming-iming kayak gini, udahlah lo tinggalin. Emang awal itu gitu Pin, iming-iming, kita lo mau dapet cewek yang gimana gampang, sini udah gitu. Ya kan gue bilang lo jangan, ya mungkin karena lo juga di situ masih SMA, masih wah cewek ini nih puber. Iya. Mau aja nggak tahu dimanfaatin. Ya udahlah buat pelajaran aja kedepannya biar lo nggak masuk ke lubang yang sama. Ya udah, makasih deh Ji udah sharing cerita lo tentang mistis itu Ji. Next kita bakal silaturahmi lagi ngomongin hal yang berbeda dari yang ini Ji. Makasih Ji. Oke, Bang Apin.
Oke friend, buat semuanya, biar nggak ada oji selanjutnya, jangan mudah terpercaya dengan omongan orang, biarpun dia teman, sahabat, teman dekat. Kita kan nggak tahu, beda kepala, beda pemikiran friend. Biar gimana pun dia di depan kita begini manis, maksudnya kan kita nggak tahu hatinya dia, yang tahu kan dia Allah kan. Jadi pelajaran buat diri gua aja sendiri, jangan ada orang lain, cukup gua aja yang. Oke. 7 tahun nggak lama Oji ngalamin hal yang bisa dibilang buruk kan. Buruk lah. Sampai dia ya udah dia mau badannya begitu, akhirnya dia mau diambil ya kan. Ya udahlah, buat semuanya terima kasih udah nonton, udah ngedukung channel Apin Pratama. Tonton terus karya-karya gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.